Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana teman-teman, kabarnya sehat? Sehat. Oke, sekarang mata kuliah kita adalah tentang fikih munakaha. Materinya materi yang kedua. Setelah kemarin kita ada kontrak belajar, perkenalan, dan lain-lain, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang pengantar pernikahan. Untuk lebih bertanya, mari kita sama-sama awali proses belajar mengajar pada sholat belajar hari ini dengan membaca sholat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Pertama, pengantar pernikahan. Apa sih materinya dalam pengantar pernikahan itu? Nanti materi yang akan kita bahas kita terjadi pada siang hari ini. Yang pertama itu pengertian nikah. Kedua, dasar hukum nikah. Tiga, tujuan nikah. Dan yang keempat adalah hikmah nikah. Nah, sebelum saya lanjutkan pada pengertian nikah, saya minta teman-teman ada yang sudah menikah atau belum? Ada nggak di antara kelas teman-teman yang sudah menikah? Belum ada. Belum ada. Adakah yang tahu tentang apa sih arti nikah itu? Silakan. Siapa yang bisa? Coba kamu. Nikah itu apa sih? Nikah itu adalah kesepakatan di antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan untuk memilih bersama. Oke, siap. Terima kasih. Kita beri hapus dulu. Ada kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tujuannya ingin menjalin kehidupan bersama. Tentu punya tujuan dari kesepakatan. Apa sih tujuannya yang kita bahas? Sekarang kita definisi terlebih dahulu. Pernikahan adalah salah satu syariat terpenting dalam agama Islam. Ia bukan hanya sekedar tradisi, tetapi merupakan ibadah yang sangat agung. Kemudian nikah itu bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Karena rumah tangga yang harmonis adalah gambaran setiap pasangan. Kalau secara rincinya, detailnya nikah itu secara bahasa itu bersatu, secara lughawi istilahnya yaitu akad yang mengharapkan pergaulan. Nah, pergaulan ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, yang bukan mahram itu poin-poin yang perlu kita ketahui. Yang bukan mahram. Kalau yang satu mahram, maka haram. Artinya tidak boleh. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan syariat Islam. Yang mahram seperti kakak dan adik, ya, kemudian ibu dengan anaknya, itu mahram, maka itu tidak boleh kalau terjadi satu pernikahan. Nah, definisi menurut undang-undang pernikahan hukum positif bahwasanya nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal bersama hubungan yang maha esa. Itu menurut prinsip. Karena ada video akad nikah supaya teman-teman tahu seperti apa sih video akad nikah itu langsung tentang apa. Nah, nanti kita akan kita tunjukkan. Nah, ini dasar hukum nikah berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa. Ada yang tahu surat An-Nisa ayat pertama? Ada izin? Ada yang hafal? Benar. Oke, saya bacakan. An-Nisa yang pertama punya ya ayyuhan nas aku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Dan An-Nisa ayat 3. Al-Rum ayat 21. Ini ayat-ayat populer yang dibaca ketika prosesi pernikahan. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum
mawaddah. Ini seirama dengan nanti itu tujuan pernikahan. Yakni yang pertama mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ini selanjutnya yaitu melanjutkan keturunan atau nikah. Mempunyai keturunan itu selasa seperti belum ada buah. Menjaga kehormatan. Yang tadinya itu merasa gimana ya, tapi ketika sudah menikah melihat suami sendiri, istri sendiri, pandangan matanya jadi tidak kemana-mana, cukup memandang yang halal saja. Menyempurnakan separuh agama, membangun tauhid Islami sosial kemasyarakatan. Nah, hikmah nikah. Sebelum ke hikmah nikah, saya mau bertanya terlebih dahulu. Coba didiskusikan bersama-sama. Apa pandangan teman-teman jika ada seorang laki-laki, dia sudah mapan, sudah dewasa, sudah aktif balik, apa namanya? Sudah usia di atas 30, kalau menurut KHI itu sudah melampaui, karena maksudnya sudah di atas 21 laki-laki. Ya, coba saksikan bagaimana pendapatnya, jadi hasilnya berbeda dengan saya. Silakan. Jadi satu orang. Bagaimana pendapatnya? Oke, cukup. Minta. Bagaimana pendapatnya satu orang yang kemukakan dari hasil diskusi tadi? Silakan. Kalau menurut saya wajib, karena sudah mencapai umur terus sudah mapan. Ya. Apa mengkhawatirnya ya? Ya. Khawatirnya tuh berbuat zina, Pak. Oke, jadi pokoknya apa yang buat ini harus dilakukan. Kan harus dilakukan. Coba. Jadi belum bahas ya. Kalau menurut saya mau menikah di umur segitu harus segera segera itu yang tadi Zinahan. Jadi kesimpulannya nikah dengan kejadian kasus seperti itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Sepakat wajib sunnah. Sepakat wajib ya. Ya. Oke. Jadi teman-teman kalau sudah mencapai segitu usianya, sudah punya pekerjaan, sudah ada jodohnya yang dipandang, maka segeralah untuk menikah itu merupakan ibadah. Ini hikmahnya kalau Anda teman-teman sudah menikah. Oleh pengalaman jiwa, mau kerjasama, punya tanggung jawab, menjaga kesehatan mental dan fisik. Itu tadi yang saya jelaskan berdasarkan referensi dari Al-Quran, kemudian hadis sahih, kemudian kitab fikih dan undang-undang Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terakhir ada quotes, yakni silakan ditemui bahwasanya pernikahan adalah anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menikah itu berarti orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dititipi amanah untuk mengemban amanah itu karena dia hidup bersama dengan keluarganya. Dititipi amanah. Bagaimana nanti amanah itu akan dipertanggungjawabkan? Akan seperti apakah amanah itu? Itu tadi kita menikah. Dan terakhir, terima kasih. Oke, teman-teman, itu ulang itu tahap materi kedua. Selanjutnya saya akan lebih tegas ya untuk minggu yang akan datang itu tentang arkan nikah, rukun nikah dan syaratnya. Misalkan untuk nikah adalah ada calon suami. Suaminya syaratnya harus seperti apa? Yaitu minggu depan kami membaca beberapa referensi jurnal kita dan lain-lain supaya nanti kita masuk kita bisa langsung diskusi.
Baik, mungkin pertemuan kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Saya yakin, mohon maaf bila ada kekurangan semata-mata mungkin karena kelalaian ya, tapi kalau aku sudah pas dan jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kita tidak bersama dengan baca hamdalah.